Intinya itu jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah mencoba untuk berhenti. Kalau kita punya mimpi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, ketemu lagi dengan saya Ahmed Maulana. Nah, kali ini kita ngopi dengan model cantik nih. Jebolan dari Duta Pariwisata Indonesia. ya. Halo Amel. Halo Bang, Apa kabarnya Mel? sehat Boleh alhamdulillah. disapa dulu sahabat kreatif dengan Amel. Halo sahabat kreatif, semoga tetap sehat selalu dan stay safe ya. Oke. Gimana nih kesibukan Amel sekarang? Lagi free aja sih di rumah, soalnya kan memang lagi di rumah aja, jadi paling di rumah ya nonton TV atau baca buku, baca berita kayak gitu. Gitu. Amel masih kuliah? Udah selesai Bang September kemarin. Alhamdulillah ya. Udah sarjana. Diploma kemarin. Diploma Iya. ya. Kalau boleh tahu Amel kuliahnya di mana sih? Di Politeknik Negeri Pontianak. Berarti yang kemarin tamu kita sesi sebelumnya adik tingkatnya Amel ya. Ada Tata beberapa Laura, ya. iya. Ya. Di sini kita ngundang Amel nih sebagai Duta Pariwisata Indonesia. Putri Pariwisata Indonesia. Oh, Putri Pariwisata Indonesia. Apa bedanya tuh dengan duta tuh? Kalau memang dari nama ajangnya sih Bang, Oh gitu. kan soalnya diselenggarakan dari Dinas Dispora Parkalbar ya, jadi dia memang menyelenggarakannya Putri Pariwisata Indonesia. Putri Pariwisata Indonesia. Berarti agak keliru tadi tuh duta tuh. Nggak masalah Bang, tapi pada intinya sama. Sama ya. Nah, kita mau tahu sedikit nih tentang Amel. Amel kan jebolan yang istilahnya perwakilan dari Kalimantan Barat untuk ke Tingkat nasional kemarin. nasional. Itu gimana rasanya terpilih di Kalimantan Barat tuh Mel? Luar biasa sih. Ada sedikit rasa ndak nyangka, tapi mungkin memang untuk dikasih rejeki untuk coba pengalaman ini, karena kan ndak semua orang bisa dapat pengalaman kayak gini ya, jadi Betul. sangat luar biasa sih dikasih kesempatan menjadi pemenang. Soalnya kemarin kan juga bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Boleh tahu itu berapa peserta tuh Mel? Sekitar hampir 30-an sih. 30-an ya. Jadi Amel yang terbaik di situ ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita minta ini dong flashback sedikit Mel. Gimana sih perjuangannya dari awal pendaftaran sampai ke ini? Karena kan kita acara ini akan kita share ke sahabat kreatif. Siapa tahu banyak sahabat kreatif yang pengen jadi kayak Amel, bisa mewakili Kalimantan Barat di ajang nasional. Panjang sih perjalanannya Bang, soalnya kayak sebenarnya tuh sebuah hasil keberhasilan kita tuh berkat dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Berarti gitu. Amel udah pernah gagal ya? Banyak sekali kegagalan sebelumnya. Ayo kita cerita-cerita tentang kegagalan dulu, baru ke keberhasilannya. Jadi pertama kali turun ke ajang, ini kan istilahnya ajang lomba model lah ya, lomba pageant. Jadi pertama kali coba pageant itu pas kuliah semester 1, itu ikut Duta HIV/AIDS, itu juga sempat di Kalbar. Iya. Duta HIV/AIDS terus itu Duta HIV/AIDS di tahun 2016. Kemudian 2017-nya itu sempat ikut juga Bujang Dara Pontianak. Bujang Dara ya. Cuman dari kedua ajang itu istilahnya dua-duanya gagal, belum dapat rezeki buat menang. Nah, jadi dari dua ajang itu karena juga kayak istilahnya Amel tuh masih baru, masih coba-coba, masih meraba-meraba gimana sih dunia entertain yang kayak perpageantan kayak gini. Kayak Amel tuh masih kurang dari persiapan, prepare. Kemudian saat itu di tahun 2018 akhir, kan di kampus Amel itu ada namanya UKM Modeling dan Fotografi di Polnep kan. Nah, jadi dari UKM itu ngadain Expo Ormawa. Jadi pas penerimaan mahasiswa baru itu ada namanya Expo. Nah di situ UKM Modeling Fotografi ini nampil. Termasuk Amel juga nampil kayak fashion show gitu kan. Pada saat nampil itu disponsorin sama salah satu desainer pakaiannya. Dikenalin desainernya sama Bang Muhlisin, itu teman Amel kan. Nah jadi dari desainer itulah yang ngajak Amel untuk ikut ajang pageant lagi, ikut di Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Kuburaya. Jadi berawal dari Kabupaten Kuburaya itu.
Jadi di coaching, di training, persiapannya sih kan lombanya itu bulan Februari. Kemudian kita mulai prepare itu di awal Desember tuh udah mulai prepare kayak belajar public speaking, sharing-sharing ilmu, juga dibantu sama beberapa alumni-alumni dari Putri Pariwisatanya sendiri. Jadi pas mengikuti Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya itu benar-benar persiapannya tuh istilahnya matang istilahnya, karena dibantu juga sama orang-orang hebat kayak gitu. Bersyukurnya sih bertemu sama orang-orang hebat kayak gitu. Berarti punya proses panjang untuk persiapannya ya, bukan Mm-mm. hanya langsung langsung turun dan tanpa ada bekal sama sekali, tapi melalui tahapan-tahapan yang panjang ya. Apalagi dalam artian pemilihan Putri Pariwisata ini bukan hanya catwalk ataupun bukan hanya pose dan passion gitu, tapi harus punya pemikiran yang luas Iya. ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya sih, terutama wawasan tentang pariwisata itu sendiri. Iya, Nah, betul. jadi ikut Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya itu kan disitulah berhasil awal keberhasilannya. Jadi Mm-mm, ikut di Kabupaten Kuburaya itu terpilih sebagai Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya. mm-mm. Jadi Amel membandingkan nih sama ikut kompetisi yang sebelumnya yang prepare-nya cuman 2-3 hari sebelum lomba, dibanding dengan yang di Kuburaya ini prepare-nya 3-2 bulan sebelumnya. Jadi ternyata memang untuk mencapai suatu tuh harus punya persiapan yang matang. Persiapan yang matang ya, itu kunci kunci yang sangat kuat harusnya ya. Nah, setelah Amel lolos jadi Putri Pariwisata Kuburaya, Mm-mm. gimana caranya bisa lanjut lagi mewakili Kalimantan Barat tuh? Kan itu sudah terpilih menjadi perwakilan dari Kuburaya. Jadi kalau di Kabupaten Kuburaya itu memang setelah terpilih harus mewakili Kabupaten Kuburaya ke tingkat provinsi. Jadi bersaing di tingkat provinsi sama kabupaten kota lain. Ada sekitar 14-an kabupaten kota ya. Ya. Tapi belum semua sih kemarin, cuman ada beberapa kabupaten kota yang nggak ngirim. Nah, itu kalau boleh tahu dari berapa peserta waktu di provinsi? Masih ingat Hmm, gak? Provinsi campur cewek cowok sih hampir 20 sampai hampir sih 30-an, kayak dua Tiga. puluh berapa gitu. Iya. Nah, itu prosesnya apakah berjalan lancar atau ada kendala sedikit-sedikit waktu Amel yang di provinsi itu? Persiapannya juga sangat panjang, penuh lika-liku ya, Ya, Bang. gimana tuh? Coba diceritain dengan sahabat kreatif biar nanti siapa tahu sahabat kreatif nih pengen jadi putri atau duta, pengen menang gitu kan, bisa mengambil pelajaran dari Amel. Soalnya kemarin bertepatan Amel tuh udah semester akhir kemarin. Hmm, Jadi bertepatan Amel harus nyusun tugas akhir kan, kayak skripsi, terus juga bertepatan sama Amel magang. magang juga. Heeh, Jadi bagi waktu ya. jadi beratnya di situ. Jadi proses Amel magang tuh kan Amel kebetulan dapat program magang yang 6 bulan yang dari Kementerian BUMN. Jadi magangnya juga dari Senin sampai Jumat full. Pulang masuk pagi, pulang sore. Jadi paling Hmm, buat prepare. Sedangkan prepare ke lomba ini kan kayak contohnya tadi kalau kita nggak prepare matang, kita nggak akan bisa dapat hasil maksimal. betul. Jadi disinilah Amel bagi waktu kayak misalnya setiap Sabtu atau Minggu itu pasti ada sesi kayak coaching, sharing-sharing materi sama beberapa mentor-mentor. Terus juga kemarin yang serunya itu dari proses nyiapin baju, kayak Baju. baju final sama baju adat. Itu kan Hmm. untuk ditampilkan pas kita malam grand final di provinsi kan. Nah, jadi itu juga berbarengan dengan proses Amel revisi tugas akhir. Jadi gimana cara bagi waktunya tuh gimana tuh? Jadi kebetulan Amel tuh dibantu sama 2 orang teman, namanya Bang Muhlisin sama Wendy. Hmm. Nah, mungkin kalau dia nonton dia pasti akan ingat masa-masa ini ya, Bang. Soalnya tuh kan Amel pulang magang itu kan sore jam 5. Ya, jadi biasanya habis maghrib dia berdua tuh datang ke rumah. Itu sambil bikin baju. Jadi bajunya tuh kita handmade, baju adatnya. Hmm. Nah, jadi Amel sambil revisi, mereka berdua sambil bantu ngerjain baju adat Amel tuh. Wah, mantap sekali ya. Kisahnya tuh sangat menarik. Jadi Amel disibukkan dengan tugas akhir, tapi kawan-kawan bisa bantu dengan fokus untuk nyiapin busananya ya. Ya, itu jadi keberhasilan kita tuh kita ndak akan bisa berhasil tanpa orang-orang hebat di belakang kita kayak Boleh gitu. ucapin dulu terima kasih ke yang bantu Amel tuh. Oh, terima kasih Bang Mulisin, terima kasih Wendy. Soalnya tuh tiap malam Bang, bener-bener tiap malam dari habis maghrib
pulangnya mereka sampai jam 11 12-an. Besoknya lanjut lagi sampai Datang bajunya lagi kelar. gitu ya. Heeh. Hampir hampir melebihi pacar ya, setiap malam datang ya. Nggak punya pacar, Bang. Oh, masih jomblo kah? Cuman kemarin ada yang nanya nih. Bahas nanti, Bang. Iya, kita fokus ke prestasi dulu. Kalau untuk hubungan dan status itu agak belakang dikit. Oke. Nah, setelah sampai ke provinsi, Mm. itu berapa lama sih jeda dari pemilihan putri kabupaten ke provinsi, itu berapa lama sih jeda acaranya? Februari lumayan sih sekitar 6 bulanan, cuman Hmm. persiapannya sih kayak sekitar 3 bulan sebelumnya. Hmm. Terus juga cerita hebatnya juga Amel kan ada kenal juga sama mentor Amel yang biasa tuh namanya Bang Seto. Jadi Hmm. waktu itu kan buat persiapan ke provinsi tentunya kan kita perlu kostum, perlu gaun. Nah, itu tuh kan insentif dari dinas belum keluar. Jadi itu dari Bang Seto yang minjamin uang pribadinya dulu buat backup beli barang-barang buat bikin Keperluan bajunya tadi. ya. Mm-mm. Kak Seto yang psikolog itu bukan? Bukan, beda. Ini Bang Seto khusus bagian perpejenan Oh, gitu. kirain Kak Seto yang ini apa yang duta anak-anak itu. Kalau Bang Seto yang ini anak-anaknya juga banyak, Bang. Oh, Model-model anak hebat. didik ya. Anak-anak didik model-model hebat juga dari dia, dan Amel juga Wah, beruntung bertemu dengan dia karena dia yang bisa merubah Amel dari yang belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa sehingga bisa jadi kayak sekarang. gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kapan mulai Amel ini tertarik dengan dunia modeling? Tertarik sih kan namanya cewek ya, kalau Hmm. misalnya suka aja gitu lihat, suka dandan, suka foto, suka pakai baju-baju desainer. Jadi kayak Hmm. dari SMA tuh udah memang sering ikut fashion show biasa sih, kayak nampil di acara perpisahan sekolah atau segala Hmm. macamnya itu sering. Cuman kayak terjun benar-benar ke yang gabung di komunitas bidangnya itu pas kuliah, karena kebetulan Kuliah. juga di Polnep ada UKM modeling fotografi. Jadi perkumpulan fotografer dan model ya. Mm-mm. Pastinya yang jadi model yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang jadi fotografernya pasti juga lumayan ramai ya. Iya pasti. Nah, kalau dari SMP, SMA itu udah menyukai model ya. Cuman kalau jalannya untuk menuju ke sana tuh belum nemu istilahnya. Belum Baru belum dapat lingkungan yang pas mm, untuk berkembang di iya, dunia modeling ya. Setelah di kuliah baru bisa ketahuan apa baru dipertemukan sama orang-orang hebat yang di bidang ini gitu. jalurnya baru dapat Iya. ya. Oke. Nah, kalau untuk sudah sampai berarti Amel nih juara 1 di Kalimantan Barat ya, waktu Mm-mm, pemilihan Putri Pariwisata. iya. Nah, itu gimana rasanya ketika terpilih itu, Mel? Malah kayak beban sih Bang, istilahnya tanggung jawabnya juga bertambah kan Hmm? istilahnya. Soalnya membawa nama Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Hmm? Yang dimana saat itu juga Amel sedang lagi juga masih sibuk untuk nyiapin sidang skripsi, sidang TA Hmm? kayak gitu. Jadi makanya dari itu kayak terus yang paling parahnya itu persiapan dari dipilihnya provinsi ke tingkat nasional itu cuma sekitar 3 mingguan. 3 minggu? Iya, jedanya tuh kayak provinsi itu sekitar awal Agustus. Hmm? Nah, di nasional itu sekitar akhir-akhir Agustus gitu tuh udah harus berangkat ke sana, ikutin karantina di sana. Jadi, Bertarung mm, se-Indonesia ya. iya dengan provinsi-provinsi lain. Jadi, Jadi cukup berat sih, di mana Amel harus milih 2 hal yang penting. Satunya mewakili Kalbar, satunya juga harus menyelesaikan pendidikan kan. Nah, dari situ kan Amel memang udah selesai tugas akhir, cuman tinggal nyari jadwal untuk sidang. Itu yang paling susah kan, pasti mahasiswa akhir merasakannya lah kan. pasti. Nah, jadi di sini setelah selesai pemilihan harusnya kan prepare full selama 3 minggu, manfaatin waktu. Cuman Amel mikir pendidikan tuh pastinya harus lebih penting. Jadi di hampir seminggu 2 minggu awal Amel belum mau Amel kayak mau selesaikan dulu yang sidang di kampus dulu. Ya, Kampus. istilahnya kita selesaikan dulu kewajiban kita di pendidikan ini dulu. Nah, setelah sudah selesai sidang, baru deh fokus ke nasional. Jadi istilahnya kayak kejar-kejaran sih di nasional. Jadi ya Amel bilang wajar kalau hasil di nasional tuh belum nggak sesuai yang diharapkan kayak gitu. Berarti Amel fokuskan dulu untuk tugas akhir waktu pas mau prepare ke nasional ya. Setelah itu baru udah selesai intinya baru fokus untuk ajang nasional. Mm, Nah, kita mau
minta gambaran sedikit dong, waktu di nasional itu di mana? Acaranya di mana tuh? Acaranya itu kita karantinanya di salah satu hotel di Ibis dan Mogot di Jakarta. Jakarta Jadi ya. sekitar seminggu itu karantina di sana. Nah, kalau untuk eh, pada saat lomba di Jakarta itu gimana Mel melaluinya? Cukup kayak istilahnya kan dengan prepare kayak kurang persiapan mental gitu sih Bang. Dibanding Hmm. kita lihat dari provinsi-provinsi lain tuh kayaknya udah mereka yang udah terpilihnya udah lama, otomatis Hmm. prepare-nya udah lebih jor-joran. Terus juga banyak yang lebih expert di bidangnya, juga lebih banyak yang pengalaman. Jadi tuh sempat ngerasa kayak apa ya, kayak insecure gitu sih pas pas di sana tuh. Cuman ya udahlah jalanin aja, ambil pengalamannya, masalah hasilnya menang atau kalah urusan belakang, yang penting pengalaman sih. Yang penting udah usaha ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu pas di sana Amel dapat apa tuh? Itu nggak dapat apa-apa Bang. Eh tapi kan Tapi pengalamannya luar pengalamannya lah biasa. dapat ya. Kita kenal sama teman-teman dari berbagai daerah. Soalnya itu kan dari seluruh Indonesia kayak gitu. Tapi kalau untuk di Kalimantan sendiri, Kalimantan Barat itu memang selama 1 tahun Amel yang jadi ininya, bukan? Apa namanya? Em, Kalau Putri Pariwisata ini dia punya jabatan nggak sih? iya, menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Baratnya Tahun 2019. berarti sampai 2020 ya. Ini nanti akan ada pemilihan ulang, cuman lagi dipending sih karena situasi pandemi kan. Mhm. Nah, kalau untuk di nasional sendiri Mel, menurut Amel itu gimana sih persaingan di sana? Luar biasa ketatnya sih. Ya, eh, dari segi apa tuh yang bisa Amel ceritain bahwa kekurangan Amel nih di sini ternyata Amel nih ndak nyangka gitu pas di sana. Iya itu sih kurang persiapan mental sama kurang prepare sih, kayak istilahnya kalau dari materi kan Mhm. istilahnya materi kita hatam lah kan, soalnya pariwisata sih mutar-mutarnya ke situ aja, cuman kayak persiapan mental gimana kita ngadapin orang banyak, terus ngadapin apa juri-jurinya yang kita nggak kenal sama sekali, terus juga kita ngenalin lingkungan lomba yang sama sekali nggak pernah dibayangkan, soalnya kan ini first time kita lomba ke tingkat nasional kan, istilahnya Mhm. beda kalau lomba di tingkat daerah. Istilahnya orangnya ada yang kita kenal kan Bang, orang satu daerah Iya kayak betul gitu. dan bahasanya pun sama kan. Kalau di Kalau sana kan beda. Bahkan lucunya tuh Amel kan satu kamar kan di sana karantina satu kamar 2 orang kan. Amel satu kamar sama delegasi dari Jambi. Mhm. Jadi kalau dia ngomong Jambi, Amel nggak ngerti. Amel ngomong Melayu dia juga nggak ngerti gitu loh. Gitu. Jadi banyaklah pengalaman Amel ketemu orang baru gitu ya, sahabat baru. Itu berapa lama Mel di Jakarta? Sekitar 7-8 hari gitu sih. Semingguan lah gitu Mm, ya. Nah, kalau sebelum berangkat eh, proses mau berangkat sana itu Mel dari segi dana atau sponsor itu gimana sih? Itu sih ada dibiayain sama dinas pariwisatanya sendiri sih. Hmm. Jadi begitu apa namanya terpilih kan, langsung di briefing juga dapat bantuan dari sponsor kayak Bang Kalbar. Hmm. Terus juga disponsorin beberapa desainer untuk pakaian-pakaian setiap harinya. Terus kemarin juga kan kalau nasional tuh ada nasional kostum namanya. Hmm. Kayak baju yang unik-unik khas daerah. Nah, itu disponsorin sama salah satu desainer Kalimantan Barat juga. Wah, boleh disebutin namanya siapa tuh? Mas Eko. Mas Itu Eko ya. termasuk desainer yang istilahnya paling hits di Kalbar loh. Udah dikenal di nasional lah ya. Oke. Berapa orang kemarin Amel berangkat? Kemarin berangkatnya bertiga. Soalnya Bertiga kan ya. baru tahun kemarin itu ajangnya kan diselenggarakan 2 ajang dalam waktu yang sama. Jadi itu ada ajang Putri Pariwisata Indonesia yang Amel ikutin sama ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara. Jadi kalau yang Putra Putri Pariwisata Nusantara itu sepasang. Kalau Amel sendiri. Jadi kemarin berangkatnya bertiga. Berarti kalau Amel ini seperti Miss Indonesia ya. Kurang Putri lebihnya kayak Putri gitu sih. Indonesia cuman ada satu, ndak ada sepasang gitu ya. Kalau yang Jomblo Bang. oh, jangan baper dong. Nanti yang nonton baper juga. Oke. Eh, berarti yang berangkat kemarin 3 orang. Dari Kalbar 3 orang kemarin. Sepasang dari Putri Yang Nusantara, Nusantara. Gintini sama Robian. Iya, Abang kemarin sempat lihat ini
Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat Amelia Gidanti ya. Sedangkan Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat itu Gintini. Abang kirain saudara atau dua beradik gitu kan, Gidanti sama Gintini. Ternyata beda ya. Oke. Setelah Amel jadi eh, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat 2019. Itu Amel kemana aja biasanya? Paling sih ikutin kegiatan-kegiatan dari dinasnya sendiri. Biasa juga, soalnya kan masih menjabat juga nih sebagai putri yang di Kabupaten Kuburayanya. Jadi biasa kalau ada event, kayak ada apa pembukaan launching tempat wisata, terus kayak misalnya ada beberapa acara dinas, itu dilibatkan paling jadi nyambut tamu kayak gitu. Terus juga kadang biasanya ada job sampingan kayak ngejuri fashion show, terus kadang juga ngisi-ngisi acara kayak acara seminar-seminar di kampus kayak gitu sih, Bang. Jadi kalau boleh tahu sedikit tugasnya Putri Pariwisata Indonesia itu apa sih? Tentunya mempromosikan pariwisata Kalimantan Barat sih. Jadi dengan kita kayak istilahnya tuh ambasador, kita akan mengenalkan pariwisata yang Kalimantan Barat punya nih dengan caranya melalui media sosial kita sendiri. Terus juga kita juga harus aktif di dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang ada di daerah. Contohnya kayak ada event launching apa kayak event festival kulminasi, kita hadir di sana. Terus kayak misalnya ada pembukaan wisata-wisata baru, kita hadir di sana dan kita take foto, ambil video, nah kita share ke teman-teman. Jadi dengan begitu orang yang sebelumnya nggak tahu kalau Kalimantan Barat nih punya wisata ini bisa jadi tahu. Bisa jadi orang bikin orang tahu ya di mana aja tempat wisata, ada yang baru, ada yang lagi tren. Berarti Amel harus update tentang informasi Iya, pariwisata di Kalimantan Barat ya. teman-teman bisa cek di Instagram Amel nanti. Oh gitu. Soalnya Amel juga memang hobinya traveling sih Bang, suka jalan-jalan, suka foto-foto. Jadi ya udah sambil jalan-jalan, sambil kita ambil foto, sambil sekalian promosi pariwisata kan. Soalnya zaman sekarang kan era digital. Jadi semakin menggampang untuk kita mempromosikan, mengenalkan pariwisata yang kita punya. Dengan dengan cara upload di sosial media ya. Mm-mm. Nah, Amel kalau boleh tahu nih Mel, susah senangnya jadi Putri Pariwisata itu apa sih? Senangnya banyak sih, senangnya luar biasa banyak. Oke. Alhamdulillah, berkahnya tuh kayak banyak kenal orang. Contohnya kenal sama abang loh, masuk channel Raja Wali Kreatif. Oke. Jadi kayak linknya sih bertambah sih, kenal sama desainer-desainer hebat, kenal sama pokoknya kenal banyak-banyak sama orang hebat sih. Dan kayak penambahan kualitas diri kita juga meningkat. Terus juga dengan predikat ini kan kita juga harus lebih hati-hati sih Bang. Istilahnya menunjukkan kepada orang kalau kita tuh layak nggak sih dengan predikat ini. Tentunya kan nggak boleh beretitut yang aneh-aneh kayak gitu kan. Tentunya harus menjaga nama baik Putri Pariwisata Kalimantan Barat. Iya, kalau senangnya udah nih. Gak enaknya gimana? Ada nggak? Atau dukanya atau gimana? Entah dikejar-kejar sama orang atau Belum fans atau yang gimana? belum sampai punya fans sih Bang. Mana tahu kan ada Amel lovers. Coming soon. Jadi paling susahnya sih susah bagi waktu sih karena kemarin kan juga pas masih kuliah kan. Jadi kayak misalnya ada beberapa acara yang kayak pas di hari kuliah kayak Amel kan kuliahnya Senin sampai Jumat. Misalnya ada acara event gitu kan yang di hari kerja, otomatis Amel nggak bisa bagi waktu kayak gitu sih. Itu aja sih susahnya kemarin. Oke, kalau target ke depan Amel tuh gimana sih? Target ke depan maksudnya dalam hal apa nih Bang? Setelah jadi Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat Tentunya itu dan sih. setelah lulus kuliah nih, targetnya ke depan mau jadi apa? Biar sahabat kreatif nih bisa tahu, oh ternyata Amel ada cita-cita mau jadi ini, jadi itu, ke depannya mau ngapain? Atau jangan-jangan targetnya habis lebaran mau nikah? Enggak ada, aku belum punya. Gini sih Bang, Oke. kan Amel juga setelah selesai kuliah itu kan di September. Hmm? Jadi Oktober tuh Amel udah kerja jadi di salah satu hotel di Pontianak juga. Cuman kan lagi pandemi jadi lagi off kan. Terus kayak Amel ngisi waktu targetnya sih mau kuliah, lanjut kuliah S1 lagi tahun depan. Cuman dalam satu tahun ini mau cari pengalaman kerja kayak gitu. Jadi tahun depan baru lanjut kuliah S1.
Oh gitu, berarti targetnya untuk Lanjutin pendidikan ya, pendidikan. bukan yang asmara ya. Mana tahu kan tiba-tiba targetnya ke depan mau nikah atau mau dilamar dengan cepat. Pasti habis nonton ini langsung cepat-cepat datang ke rumah kan. Kalau boleh tahu Amel kemarin kerja di hotel mana sih? Di Hotel Haris Gajah Mada, Bang. Kalau abang ke sana dapat diskon enggak sih? Itu sering ditanyakan orang. Biasanya kalau kawan ada yang kerja di hotel atau karaoke, pasti sering dihubungi kalau pas weekend. Cincai-cincai Nah, lah. ada voucher enggak Ada sih promo katanya? enggak gitu? Ada promo enggak sih? Padahal bukan dia yang punya hotel ataupun yang punya karaoke kan, tapi Bisa lah. biasalah kalau kawan kan, pengennya murah aja, gratis kalau bisa. Oke. Eh, kita cerita tentang Putri Pariwisata. Sebelum Amel jadi Putri Pariwisata nih, Putri Pariwisata Indonesia. Amel pernah dapat menang apa atau dapat predikat apa selain Putri Pariwisata? Kalau predikat sih cuman di situ sih, Bang. Istilahnya belum ada predikat lain. Cuman kayak ikut lomba lain selain di bidang ini. Pernah pas SD Amel pernah ikut lomba itu Olimpiade Matematika. OSN, itu wakilin ke Kabupaten Ketapang waktu itu. Terus SMA itu juga pernah ikut Olimpiade Geografi. Sempat juga wakilin Pontianak lah bersaing di tingkat provinsi juga kemarin. Waktu SMA sih masih pintar gitu loh. Jadi Berarti Olimpiade Geografi. waktu SD IPA ya, matematika kan, hitung-hitungan kan. Kok bisa SMA jadi ke IPS? Terus udah kuliah larinya ke entertain kan? Suka lompat-lompat ya? Oke, berarti kalau untuk waktu sekolah masih belum ini ya, Belum ada jalan arah menuju ke ke ini modeling ya. gitu ya, belum ada ya. Kalau untuk perubahan nih dari Amel yang dulu, yang awalnya siswa atau mahasiswa biasa, sebelum jadi dapat predikat Putri Pariwisata Indonesia Kalbar, ada nggak perubahannya dari Amel yang sebelum dan sesudah? Kita mau lihat before dan after Amel tuh gimana sih? Dari foto sih kelihatan, Bang, kayak foto rapot SD dibandingkan sama foto sekarang tuh kayak operasi plastik loh. Oh gitu. Enggak, kita bukan bicara foto tapi before afternya beda. keseluruhannya dari kelakuan atau eh, keseluruhan Amel lah di. Pastinya ini sih, Bang, kayak kita setiap ikut event maupun sesuatu ajang kompetisi, pastinya terjadi peningkatan kualitas diri. Karena kan dalam ikut kompetisi itu pasti banyak pelajaran yang diambil. Soalnya kan ada juga sesi sharing sama beberapa juri yang ngajarin kita tentang tata krama, tentang attitude, tentang public speaking. Jadi tentunya terlepas kita juara atau tidak dalam mengikuti lomba, pasti akan ada manfaat untuk diri kita sendiri. Ada improve untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi yang dari awalnya takut untuk ngomong, sekarang jadi berani untuk ngomong kayak gitu sih simpelnya. Lumayan panjang kita cerita dengan Amel. Mulai dari awal Amel berkarir di dunia pigeon sampai Amel mendapat gelar sebagai Putri Pariwisata Indonesia ya, untuk wilayah Kalimantan Barat. Nah, kalau dari Amel sendiri nih, ada nggak motivasi yang bisa di-sharing ke sahabat kreatif? Mungkin dengan kata-kata dari Amel, mereka terinspirasi dari perjalanan Amel sendiri. Cuman satu kalimat, maksudnya Amel mengutip dari orang juga sih. Intinya itu jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah mencoba untuk berhenti. Kalau kita punya mimpi, harus Dikejar ya. Iya, pasti harus dikejar. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita sendiri, dan pastinya Tuhan akan memberikan kita jalan, mempertemukan dengan orang-orang hebat di mana kita bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Nah, yang penting kita harus fokus dengan perjalanan itu ya. Jangan sampai baru setengah jalan tiba-tiba berhenti. Ya, dan pastinya selalu libatkan Tuhan dalam setiap pilihan sih. Oh gitu. Oke, kalau untuk itu motivasi dari Amel sendiri ya. Nah, Mel, kita kan di acara ngopi ini. Nah, ada beberapa pertanyaan dari netizen nih, Mel. Boleh kita bongkar-bongkar nggak pertanyaannya? Lanjut. Oke.
Abang cari dulu ya. Oke, ini ada dari netizen. Nggak perlu kita sebutkan namanya. Rahasia ya Bang Rahasia pokoknya. ya. Nah, dia nanya yang tadi email yang udah kita ceritain. Hmm. Status Kak Amel apa? Mas ini berat loh Ayo, dijawab status. ayo. Nggak ada Bang soalnya single. Status di KTP belum kawin sih. Belum kawin, tapi kalau untuk keseharian gimana? Nggak ada juga. Enggak ada ya. Jangan sampai nanti pas ini di-upload tiba-tiba banyak yang komen kok akun nggak dihargai katanya Memang kan. nggak ada Bang. Nggak ada ya. Oke, yang selanjutnya. Usia Kak Amel berapa? 21 tahun. 21 tahun ya, masih muda ya. Jadi perjalanannya pun masih panjang ya. Asli dari mana katanya? Asli Pontianak sih. Pontianak ya. Lahir dan besar di kota Pontianak. Oh gitu. Terus selanjutnya Mel, kira-kira target nikah umur berapa? Mungkin nggak berani matok Bang. Pastinya setelah semua impian-impian tercapai. Mungkin di atas 25 juga nggak masalah sih. Yang penting impian dan semua cita-cita udah tercapai kayak gitu. Iya, yang penting itu kan jalani aja dulu ya. Hmm. Kalau udah ketemu usia berapapun tetap Ayo jalani aja. Oke. Nah, biasanya kalau bad mood, kakak ngapain? Bad mood, dengar lagu sih, dengar Dengar musik, lagu ya? dengar musik atau enggak pun makan coklat Makan coklat, udah pasti gitu. Tapi kalau puasa gini nih masih makan coklat. dalam mimpi. Bawa tidur Bang. Kebanyakan cewek kalau bad mood langsung ke mall, nonton ataupun Lihat-lihat shopping. shopping jalan-jalan. Oke. Selanjutnya Mel, gimana sih rasanya terpilih jadi Putri Pariwisata Indonesia? Kayak tadi sih, luar biasa, nggak nyangka, alhamdulillah banget, kayak my dream come true gitu. Jadi seperti impian ya. Kayak istilahnya kita udah berjuang dari garis start menuju finish dan kita berhasil sampai ke finishnya kayak gitu. Wow banget ya. Kayak itu. Kalau bisa teriak-teriak kan. Oke, enakan mencintai atau dicintai? Ini ada satu pertanyaan. Out of content ya Bang. Abang pun heran, netizen nih kok nanyanya ke masalah hati, padahal kita berbicara ngopi kan, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Kok larinya ke hati gitu Bang. Enakan mencintai atau dicintai? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Jangan Dua-duanya. sampai mencintai tanpa dicintai ya. Sakit, Bang. Oke. Nah, itu beberapa pertanyaan dari netizen Mel. Ini ada banyak nih. Cuman ada yang enggak masuk, kita enggak usah bacain karena kita di sini pertanyaannya yang bermanfaat. Mungkin memang ada beberapa yang konyol, tapi ya setidaknya tidak mengganggu dengan tayangan ini kan, kita bacain. Tapi ada yang terlalu jauh melampauinya, mohon maaf kita Jawab di belakang layar. enggak bahas di sini. Kemel, kita juga udah beberapa ngobrol panjang lebar dengan Amel, cukup banyak ya, dari Amel sekolah sampai dari Amel ikut di Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya sampai ke nasional ya. Nah, ada nggak sepatah dua patah kata dari Amel untuk sahabat kreatif nih, gimana untuk maju, gimana untuk menjalaninya, atau pada saat Amel audisi itu gimana? Pada saat audisi, maksudnya pas mau ikut ke pemilihan. Iya, persiapannya boleh diceritain caranya. Mungkin sahabat kreatif bingung nih, dia mau ikut tapi bingung. Mau ambil jalan yang mana kayak gitu jalannya ya. seperti apa atau mencari apa gitu kan? Mungkin kalau jalan simpelnya masuk Polnep, masuk UKM modeling fotografi. Jadi promo ya. Oke, kalau kalian mau masuk Polnep, masuk ke MP ya. Iya, UKM MP. UKM MP. Itu pasti dibantu sampai habis. Oke. Kalau simpelnya kayak gitu sih Bang. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang memiliki keinginan untuk terjun ke dunia pageant nih, kan pastinya kan kayak lihat ini berhasil di dunia duta ini atau putra-putri ini, pastinya kan ada rasa untuk ingin kan. Soalnya Amel dulu juga kayak gitu, lihat oh ini ada putri ini pengen kayak gitu, dapat mahkota, dapat selempang, terus didandanin cantik. Jadi kan ada rasa ingin, tapi mau mulainya ini di mana? Pastinya banyak-banyak baca berita ataupun banyak-banyak lihat sosial media yang update seputaran tentang hal-hal seperti itu. Jadi kan dengan kita ada informasi, kita bisa lihat
kriteria-kriteria yang dicari untuk menjadi pemenang Putri Pariwisata nih kayak apa sih, kayak gitu kan. Misalnya tinggi, terus misalnya apa berpengetahuan tentang pariwisata atau segala macam. Jadi kan dengan situ kita bisa mengimprove diri kita sendiri. Nah, ketika kita apa istilahnya cocok dengan kualifikasi yang ditentukan, biasa sih umumnya kualifikasi itu tinggi kalau cewek misalnya di atas 165, kalau cowok di atas 170. Tapi beda-beda sih Bang tiap ajang. Cuman rata-rata sih kayak gitu. Selain tinggi paling ya tentang domisili atau kayak KTP kayak gitu kan, terus juga berpengetahuan luas kayak gitu sih, simpel sih sebenarnya syaratnya, cuman yang sulitnya ini ada kemauan atau enggak kayak gitu. Mau melangkah atau enggak itu kan. Pasti kan takut-takut itu yang jadi penghalang terbesarnya kayak gitu. Iya, karena rata-rata termasuk abang sendiri sih, keinginan tuh mau aja kan, mau jadi ini mau kan, tapi pas mau melangkah tuh ada rasa takut, ada Iya, rasa ndak pede itu gitu yang kan. susah buat dihilangkan nih. Jadi ya percaya diri aja sih istilahnya. Kita nggak usah berharap tinggi dulu terhadap pencapaiannya ketika kita mau ikut kompetisi, tapi kita harus berani dulu untuk mencobanya, karena terlepas nanti apapun hasilnya tetap akan ada pengalaman berharga yang kita dapatkan, Betul. dan Nah, rezekinya itu kan bisa banyak teman, banyak link juga jadinya kayak gitu sih. dapat mentor baru ya. Mm-mm. Oke. Jadi wawasan pertemanan juga lebih luas, terus juga pokoknya seru deh pokoknya. Oke. Nah, tadi di awal Amel bilang kalau Amel pernah gagal ikut duta HIV AIDS Ikut dan Bujang Dara Pontianak juga. Bujang Dara. Bujang Dara Amel dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa juga. Dapat apa-apa, tapi Tapi gimana sih pengalamannya luar biasa. gimana sih buat diri Amel untuk mencoba lagi? Ini sih kita berkaca dari kegagalan. Jadi kayak apa sih yang buat kita kurang waktu itu? Amel kemarin jelas kurangnya dari prepare. Karena persiapannya cuman kayak hamin berapa pendaftaran baru ikut daftar. Jadi kan itu kan jadi hasilnya kurang maksimalnya di situ. Nah, maka dari itulah yang pas di Kuburaya itu benar-benar di-prepare kan matang-matang. Terus juga kayak dari karena waktu ikut Duta HIV itu kan pertama sekali ya Bang, istilahnya belum paham dengan dunia yang seperti ini. Drama-drama di balik layarnya itu kan nggak paham. Jadi ya cuman jalanin, dapat ilmunya kita ambil. Soalnya di sana kan juga banyak sharing dari beberapa pakar-pakar kesehatan tentang HIV/AIDS. Nah, jadi manfaatnya kan kita yang nggak tahu HIV/AIDS itu apa, jadi tahu terlepas dari hasilnya menang atau enggak. Lagi pula pun kalau walaupun nggak terpilih sebagai pemenang, setiap finalis tuh tetap bisa berkontribusi dalam hal sosialisasi tentang duta HIV, tentang HIV/AIDS sendiri kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kegagalan nih Mel, biasanya kebanyakan orang itu ketika dia pertama kali coba gagal, kedua kali gagal lagi, mungkin ketiga kali gagal lagi. Nah, ketika mau coba lagi itu ada perasaan takut gagal, itu ada ndak Amel? Kemarin ada sih kayak makanya ndak berani berharap untuk terlalu tinggi, tapi tetap harus punya harapan. Istilahnya kayak kita harus mempersiapkan diri untuk kegagalan terbesar dan juga harus mempersiapkan diri atas keberhasilan terbesar juga. Jadi di suatu saat kita berhasil, kita mencapai keberhasilan, kita nggak lupa diri, kita nggak lupa sama tanah. Pokoknya nggak usah sampai nggak jadi kacang lupa kulitnya. Betul. Nah, ketika kita gagal, kita ndak terpuruk dengan sangat terpuruk karena di balik kegagalan pasti ada jalan lain yang Tuhan siapkan kayak gitu. Oke. Yang penting kita jangan jadi kacang lupa kulit kata Amel. Iya, Kalau kata orang Pontianak, tahu lupa cabe. jadilah kayak padi, makin berisi makin menunduk kayak gitu. Oke. Terima kasih Amel. Udah banyak juga nih cerita-cerita tentang pengalaman Amel, tentang perjuangan Amel juga sampai ke nasional gitu kan. Semoga kedepannya masih bisa untuk aktif di dunia pageant lagi kan. Insya Allah, selama Makin umur masih cukup sih Bang. makin tinggi lagi levelnya kan. Mungkin ada yang level nasional lagi atau apa kan. Nah, mungkin cukup ini yang kita dapat sampaikan email. Kita sharing tentang perjalanan Amel, Amelia Gidanti, seorang putri pariwisata Indonesia Kalimantan Barat 2019. Nah, mungkin masih banyak yang belum kita cerita nih, terutama masalah hubungan Amel nih, masalah
apa namanya hati, masalah hubungan. Mungkin kalau untuk prestasi dan inspirasinya udah kita bicarakan di sini. Tinggal sahabat kreatif lah yang menilainya, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Eh, ada lagi enggak dari Amel sebagai penutup nih, kata-kata penutup dari Amel sebelum kita eh, beranjak dari tempat ini. Mungkin ini aja sih, mungkin bagi sahabat kreatif yang nonton channel ini terus misalnya tertarik dalam dunia pageant, hubungin Amel aja via DM buat sharing-sharing. Amel terbuka kok, bebas saja. Mau nanya apapun tentang seputar pageant, kayak misalnya pengen mau ikut lomba pemilihan Putri Pariwisata tapi bingung apa yang harus disiapkan, kontak aja Amel secara free di DM, gak apa-apa. Jadi kita saling sharing ilmu sih. Oke, berarti Amel membuka peluang untuk kerjasamanya. Iya. Walaupun dalam artian bukan mengajari ya Amel ya, tapi Iya, sharing. sharing Setidaknya ilmu. Amel sudah ada pengalaman sekali di pariwisata Indonesia ya. Jadi siapa tahu adik-adik atau teman-teman sahabat kreatif yang punya minat untuk gabung di modeling atau kompetisi pageant gitu kan. Walaupun bukan hanya di pariwisata ya Iya. Amel ya. Mau di event-event apa aja di dunia entertain, Amel siap membantu. Silakan DM langsung atau kontak langsung ke Instagram Amel ya. Boleh. Oke. Amel, terima kasih nih waktunya udah jadi udah ngopi dengan kita nih di sini di 101 Cafe Host. Nah, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah support acara kami seperti Ines Kosmetik, 101 Cafe Host, Cinta Lawar, Galeri Naira, Syukurin, Susu Kurma Ibu Naira, dan masih banyak lagi sahabat kreatif yang sudah mendukung. Terima kasih. Yang belum subscribe, tolong subscribe juga, dukung channel kami agar lebih banyak lagi sahabat ngopi, teman ngopi yang punya prestasi yang kita bicarakan di sini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.